ketika kita lihat brand lain itu pakai siluet vulcanize atau siluet Converse, siluet Pro-Keds, siluet PF Flyers lah atau siluet Visim Skagway lah, ya intinya pakai atau fans skate high atau fans authentic lah, fans era lah. Dia pakai siluet New Balance. Ini keren banget. Yoi, masih kembali dengan saya Dr. Tirta Peng di konten unboxing brand lokal yang saya beli di USS part sekian. Dan masih brand-brand berikutnya adalah Calvert, bisa dibeli juga di Tokopedia. Dan saya mengingatkan buat kalian semua, sebelum beraktivitas atau setelah beraktivitas, jangan lupa meminum air yang cukup, minimal 30 ml kali berat badan, yaitu minimal 2 atau 1,5 atau 2 liter per hari. Dan kalau saya mempercayakan pada Le Mineral, kenapa? Karena segernya beda. Ada tekstur rasa nyes, seger di dalam tenggorokan. Kerongkongan esofagus saya itu kayak faringitis tuh kayak panas tuh hilang. Dan di Le Mineral juga mengandung mineral-mineral esensial yang penting bagi tubuh. Ingat, kalau keseimbangan elektrolit kita terganggu, itu juga akan mengganggu sistem kerja tubuh kita, terutama ginjal dan jantung. Kali ini kita unboxing sebuah brand bernama Calvert. Calvert. Brand ini unik. Kenapa saya putuskan beli di Booth? Karena mirip sama brand dari Berlin namanya Sonra. Terinspirasi dari Sonra. Ya. Ini brand dari Sonra, bagus banget. Sonra itu ownernya Hermet yang punya Soulbox. Ini brand keren banget. Dan uniknya brand ini tuh logonya minimal. Ketika ditanya, memang dia bilang saya tidak mau mempublish desainernya dari situ logonya. Jadi dia pengen menggunakan siluetnya. Siluetnya unik. Ini brand yang keren. Setiap pembelian dikasih kaos kaki, unique selling point pertama. Kedua, diberikan backslash. Tahu karena sepatu ini bagus banget buat backslash. Pasti penasaran deh. Tuh. Ini sepatu yang menurutku dari 2021 mau selesai ya. Ini sepatu yang menurutku underrated dan bagus banget. Mungkin orang anggap biasa aja kalau di YouTube ya. Yakin aku. Tapi kalau orang yang tahu sepatu ya, maksudnya tahu sepatu, yang suka banget sama Soulbox itu toko, atau yang suka banget mungkin sama Sonra, megang ini pasti unik. Jadi sepatu ini adalah sepatu yang secara sekilas tuh minimalis, tapi kalau dilihat orang pasti akan tanya ini mereknya apa. Ya kan? Mungkin kalian akan tahu bahwa banyak sepatu yang konsepnya itu kayak running trekking ini, tapi soalnya tuh biasa aja. Aku nggak bisa sebut brand karena aku juga review banyak brand. Kenapa aku memutuskan membeli ini? Karena dia sangat unik. Insole-nya pun ditanam. Dan logonya di mana? Logonya cuma di belakang. Dari leather. Dan ada backslash-nya. Dan ini trekking, bro. Ya, dan ini tuh fittingnya bagus banget, Pak. Jadi ya karena Calvert menggunakan desainer khusus sepatu. Dan kalau kamu suka, kamu tahu Air Max kan, sukanya yang kayak gini kan, lancip. Ini lancip banget, Pak. Lihat ya sudutnya. Kenapa saya suka banget sepatu ini? Sudutnya ini kalau dibuat nih ya, lihat ya, secara detail ya. Lihat sudutnya tuh gini, Pak. Jadi simetris. Ini mirip sama NB 1300 atau Visim Roland Garros. Jadi kalau kalian pakai Visim Roland Garros yang di Invisible harganya 14 juta atau New Balance 1300 made in Japan yang 6,5 itu, lihat, kalau sudah sering dipakai itu jadinya kayak gini. Ini yang sering dipakai ya. Ini yang sering dipakai. Ini yang sering dipakai. Jadi lurus. Ini kan lancip ya. Selancip-lancipnya sepatu, nanti kalau dipakai dia tetap bisa lancip lagi. Tuh. Ini New Balance kalau udah dipakai terusan. Nih, tekstur lancip tuh kayak asik aja dilihat ya. Jadi dia estetik ini, sepatu yang sangat estetik. Dan kalau dipakai ini cuma cargo pants dapat, pakai denim juga bisa, pakai short pants juga bisa. Bahkan kalau kamu hobi trekking, kayak contoh bukan naik gunung ya, naik gunung pun masih bisa ya karena soalnya kayak gini. Atau kalian suka apa namanya selain naik gunung ya trekking ke dataran tinggi kayak Sumba gitu kan, atau susur sungai. Ketika di fitting emang keren banget. Marah aku gak bohong ya, ketika di fitting emang bagus banget.
Ya, karena yang handle desainer. Dan kalau kamu lihat detail, ini tuh nubak. Ini nubak. Dan kalau kamu lihat detail ini ya stitchingnya, tidak ada stitching yang keluar, rapi banget. Ya kan? Ini misalnya dari pilon Eva dan ini tracking. Ini kalau misalkan dijual, ini orang udah nganggapnya LV bro. Kalau nggak apa, Balenciaga. Kalau nggak apa, Bali. Kalau nggak apa, Givenchy, Gucci. Kayak gini semua. Tapi dilihat ini. Biasanya orang tuh nerapin logo. Kalau Sonra tuh di sini. Logonya New Balance ini, Roland Garros ini. Nggak ada. Jadi dia tidak peduli logonya itu viral apa enggak. Yang dia promokan adalah desainnya. Dan desainnya udah masuk paten, hak desain industri. Ini sepatu yang menurutku under radar banget ya. Under radar dan apa namanya, underrated banget. True size. Dan menurutku ini salah satu rilisan yang sangat dipikirkan. Walaupun dia brand baru masuk ya, baru ada. Ini niat. Jadi kalau kamu paham ya, kayak kalau kamu suka NB 1990, V1, V2, V3, V4, V5 atau 1991 atau Roland Garros atau Sonra Berlin atau mungkin Saucony 1500 atau NB 1500, Modiar 1300, kamu akan suka ini. Banget. Ini soalnya dari material dan stitching bagus dan aku bisa bilang ya, ini sepatu yang nggak membosankan ketika kita lihat brand lain. Ketika kita lihat brand lain itu pakai siluet vulcanize atau siluet Converse, siluet Pro-Keds, siluet PF Flyers lah atau siluet Visym Skagway lah, ya intinya pakai atau fans skate high atau fans authentic lah, fans era lah. Dia pakai siluet New Balance. Ini keren banget gitu loh. Karena siluet New Balance itu mahal bos. Dan saya tidak kaget ini masih default. Karena ini dipaksain rilis di USS. Ini harusnya rilisnya nggak di USS. Masih tahun depan dan harusnya ada logo Calvert-nya di sini nih. Logo Calvert itu harusnya di sini nih. Dan ini enak banget gitu. Dan kalau aku bilang 2021 tuh aku megang banyak brand banget. Ya kan? Megang banyak brand. Salah satu rilisan out of the box mungkin Kompas yang slip-on. Ya sisanya biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja. Atau kalau aku ingat selain Kompas slip-on, Exodus yang sama NTL atau Patrobas yang sama Wasa Wirman atau apa Mavin yang sama Buru Studio. Tapi untuk rilisan GR terbaik aku bisa pegang 2021, pegang dia. Karena aku udah ketemu desainernya. Gini deh, kamu namanya kalau punya brand, berarti kamu akan punya brand akan bilang dan harus ada logo gitu kan. Tapi kalau kamu lihat sepatu ini gitu. Nih. Dah, lihat, bukan, nggak ada identity dan ini bro, kalau dilihat ya, lihat, ini tuh simetris, ininya tuh simetris, gini loh. Ya, terakhir yang kayak gini ini Ortus, makanya Ortus tuh viral tahun 2020. Ortus tuh juga bagus banget. Aku bisa bandingin, aku sebut brand Ortus, Piero, Flick, aku bisa pegang Ortus yang paling bagus. Flick itu bagus karena dia menang di pabrik. Ardiles bagus kemarin, Misol berubah menang di pabrik. Ini nggak punya pabrik, masih maklun. Tapi kita lihat, ini keren. Desainernya emang nggak ngotak sih. Kalau Piero, Ortus, Space, Ardiles, Lick itu jago, wajar. Karena mereka pabrik gede banget. Kalau misalkan Aero Street, Patrobas, F, atau Ventela bagus, itu wajar. Mereka punya pabrik. Kalau Kompas masih maklun. Tapi itu semua vulcanize. Kecuali yang aku sebut, Ortus, Piero, Space, sama Lick. Tapi kalau Calvert itu itu masih maklun. Dan uniknya di boot itu dia juga punya yang dia nggak suka vulcanize. Semua rilisannya Calvert itu pakai kapsul, kalau nggak pakai Eva atau Pylon. 9 kalau ini. Dan aku yakin ini sepatu kalau nggak dibeli sayang sih. Soalnya aku beli. Harga 350 sampai 450. Kalau style kayak gini tuh memang dibuat apapun cocok. Buat kalau yang leather, wow tuh yang hitam bagus banget pak. Jadi memang buat kondangan, buat kuliah. Daniel pun sebenarnya cocok, cuman harus ngubah cara berpakaian. Kalau enggak kamu dianggap gadun. Nah karena saya suka 9B, nah ini Calvert, ini NB. Lihat, secara konsep tuh nggak beda jauh. Kelihatan dia tuh nge-mock up-nya dari NB, kelihatan. Nggak beda jauh. Ini yang udah dipakai bertahun-tahun, aku beli bekas ya di Jogja.
Yang di USA juga aku beli. Itu aja kalau dari aku, sukses terus buat Calvert 9 dan harusnya dia menjadi rilisan terbaik 2021 dari aku. Ada di Tokped. Thank you ya.